Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhus Shalihin dengan panduan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah mulai masuk pada pembahasan bab ke-10 dari karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Babul Mubadarah ilal khairat, yakni pembahasan tentang anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan dua dalil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Kemudian dalil yang kedua yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dua ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab bersegera dalam melakukan kebaikan, kedua-duanya memerintahkan kita agar kita bersegera melakukan kebaikan. Pada ayat 184 surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan perlombaan sebagaimana telah kita jelaskan artinya mendahului antara satu pelomba dengan pelomba yang lainnya. Artinya bersegera, ya. Allah perintahkan kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Kemudian surat Ali Imran ayat 133 juga sama. Allah perintahkan dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Yakni lakukanlah amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang dengannya engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa-dosa yang kau kerjakan. Banyak hal sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang bisa menyampaikan kita kepada ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah perintahkan kita segera melakukannya. Tentunya yang pertama adalah memohon ampun, istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Kemudian di antaranya adalah salat lima waktu. Ya, begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain yang sangat banyak, yang semuanya merupakan sebab diampuninya dosa seorang hamba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa seorang tatkala melakukan sebuah kebaikan, hendaknya ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh min ghairi taraddudin, kata beliau, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi tatkala seorang sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka bersegeralah lakukan kebaikan tersebut dan lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya sedikit pun keraguan. Ini pembahasan yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk pada pembahasan dalil-dalil berikutnya, yang mana di dalam dalil tersebut syariat memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Dalil yang pertama dari hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimi yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru. Ini adalah perintah untuk bersegera melakukan a'mal. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh. Para ulama mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, amal saleh yang dimaksud di sini adalah amal perbuatan kebaikan yang dilakukan sesuai dengan hadiyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebuah amal yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, sebuah amal yang memiliki dasarnya atau dalil, kemudian amal tersebut dilakukan ikhlas karena untuk mengharapkan ridha Allah. Badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal saleh. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim, sebelum datangnya fitnah. Sebelum datangnya fitnah, di mana datangnya fitnah tersebut, kata Rasulullah, ka qita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan kegelapan di malam hari. Yakni yang pertama, kegelapan di malam hari itu sangat gelap. Jika tidak ada cahaya yang menerangi, maka tentunya seorang tidak bisa melihat. Ini yang pertama, sifat kegelapan malam. Kemudian yang kedua, sifat kegelapan malam menutupi semua yang ada. Menutupi semua yang ada. Ya, karena Allah tabaraka wa taala mengistilahkan malam dengan libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam pakaian. Ya, kenapa? Karena kegelapan malam itu ibarat pakaian yang menutupi segala sesuatu yang bisa terlihat di balik kegelapan tersebut. Ini dua sifat kegelapan malam yang diingatkan oleh para ulama rahimahullah, yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya. Jadi kegelapan malam yang akan datang, kata Rasulullah, atau fitnah yang akan datang bagaikan kegelapan malam, berarti fitnahnya itu sangat gelap, sehingga seseorang itu tatkala terjatuh ke dalamnya, hampir bisa ia tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ya, mana hak mana batil, mana maksiat mana ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, fitnah yang akan melanda tersebut akan melanda semua kalangan. Tidak ada yang terselamatkan daripada fitnah tersebut. Karena Nabi SAW katakan bahwa fitnah itu bagaikan
potongan kegelapan malam yang kita sebutkan dua sifatnya tadi. Pertama, sangat gelap sehingga menjadikan sesuatu tidak terlihat. Kemudian yang kedua, kegelapan malam tatkala tiba maka ia akan menutupi semuanya. Maka fitnah yang akan datang, kata Rasulullah SAW, yang Nabi berpesan, bersegera kalian melakukan amal salih sebelum datang fitnah yang sifat datangnya itu sama seperti kegelapan malam. Ya, sangat gelap. Kemudian yang kedua, semua ditutupi oleh kegelapannya. Artinya tidak ada manusia, tidak ada seorang hamba, kecil, besar, tua, muda, ya, lelaki, wanita, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semuanya akan dilanda fitnah itu. Ini merupakan fitnah yang mengerikan sebenarnya, yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, menggambarkan kengerian, kedahsyatan fitnah tersebut. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang manusia yang di pagi harinya mukminan. Di pagi harinya mukmin. Ya, di pagi harinya statusnya mukmin. Statusnya beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yumsi kafira. Namun di sore harinya statusnya sudah berubah. Ya, di pagi harinya mukmin, di sore harinya sudah menjadi kafir. Ya, di pagi harinya mukmin, di sore harinya kafir. Kemudian sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore harinya statusnya mukmin, namun di pagi harinya menjadi kafir. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau alaihi salatu wassalam, di mana ia yabi'u dinah, ia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan sedikit daripada kenikmatan dunia atau perhiasan dunia. Arad di sini artinya apapun yang dimiliki oleh manusia daripada dunia ini, apakah harta ataukah jabatan, ya, harta baik emas dan perak, atau uang, atau pertanian, ya, dan yang lainnya. Artinya semua yang dimiliki oleh seorang hamba dari kehidupan dunia ini disebut dengan arad. Ya, asal mana arad, para ulama mengatakan sesuatu yang akan hilang. Dunia disebut dengan aradun karena ia merupakan sesuatu yang fana, yang akan hilang. Imma kita yang meninggalkannya atau dunia yang akan meninggalkan kita. Imma kita yang meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan kita. Maka ia disebut dengan arad. Jadi hamba ini menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Ya, dengan sedikit daripada dunia. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini merupakan salah satu di antara hadis fitnah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, yang akan terjadi di akhir zaman. Tentunya faidah terbesar dari hadis ini adalah tatkala Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Bab anjuran untuk bersegera melakukan apa? Kebaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di sini agar kita bersegera melakukan apa? Kebaikan, tidak menunda-nundanya. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala seorang hamba menunda sebuah kebaikan yang sudah dia niatkan, dia tidak tahu apakah setelah dia tunda kebaikan yang sudah dia niatkan, dia mampu setelahnya melakukannya atau tidak. Bisa saja dia tunda, kemudian tatkala dia hendak melakukannya, ia sakit. Bisa saja ia tunda, kemudian tatkala dia hendak melakukan apa yang sudah dia tunda sebelumnya, ia sibuk. Sehingga tidak mampu ia melakukan amal kebaikan yang sudah ia tunda.
Ya, bisa saja tatkala ia menunda sebuah kebaikan, kemudian pada suatu waktu dia akan melakukannya, setelah dia tunda, bisa saja kematian menghalanginya. Ya, bisa saja kematian apa? Menghalanginya. Karena itu al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, ini sangat penting dalam agama kita. Jika seandainya memang sudah terbetik di hati kita untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena saufa, penundaan ini hakikatnya adalah bisikan daripada syaitan. Ya, bisikan daripada syaitan. Di antara penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari melakukan sebuah kebaikan yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah fitnah. Fitnah akan menghalangi seorang di dalam melakukan amal saleh. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Banyak para ulama menjelaskan tentang fitnah. Asal makna fitnah itu adalah ujian. Asal makna fitnah adalah al-ibtila wal imtihan. Ya, ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Dan tatkala para ulama menjelaskan tentang fitnah, maka fitnah yang menimpa seorang hamba ada dua bentuknya. Imma fitnah yang berkaitan dengan syubhat atau fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Kedua hal ini, syubhat dan syahwat, merupakan penghalang utama seorang beramal saleh. Ya, jadi fitnah asal maknanya adalah al-ibtila wal imtihan, ujian. Apapun ujian yang diujikan Allah kepada seorang hamba, apakah berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan dunia, hakikatnya adalah ujian Allah, ini disebut apa? Fitnah. Dan fitnah dua macam bentuknya. Imma fitnah yang melanda seorang dalam perkara syubhat karena kebodohannya, ya, sehingga ia terjatuh ke dalam apa? Syubhat, atau fitnahnya terkait dengan syahwat. Ya, terkait dengan syahwat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis fitanan ka qita'il lailil mudlim, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, Nabi di sini mengkhabarkan kepada kita bahwa akan terjadi fitnah yang datangnya bagaikan kegelapan malam yang sangat gelap. Berarti fitnahnya sangat mengerikan. Fitnahnya sangat gelap, yang hampir bisa dikatakan cahaya tidak terlihat pada saat itu. Sehingga manusia akan menjadi seorang makhluk yang bingung. Tidak tahu apa jalan keluarnya, tidak tahu bagaimana solusinya agar ia keluar dari fitnah ini. Semoga Allah tabaraka taala menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya tatkala kita melihat kondisi, ya, kondisi kehidupan kita saat ini, maka sesungguhnya kalau kita renungkan hadis ini, fitnah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah melanda kita. Yang datangnya bagaikan kegelapan malam, yang semua kita terjatuh ke dalam fitnah ini. Sehingga fitnah ini menghalangi banyak orang dari melakukan amal saleh. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, bersegera kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Di mana fitnah yang datang ini bagaikan kegelapan malam, sehingga fitnah ini menghalangi orang dari melakukan amal saleh. Dan subhanallah, tatkala kita merenungi hakikat kehidupan di zaman kita, mayoritas kita terhalang karena fitnah ini dari melakukan amal saleh. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terkait dengan fitnah yang kita sebutkan imma syubhat atau syahwat, maka kita contohkan misalnya fitnah syahwat. Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat adalah fitnah yang berkaitan dengan zina. Fitnah yang berkaitan dengan apa? Dengan zina. Sehingga fitnah syahwat ini di zaman kita benar-benar menghalangi seorang hamba dari melakukan amal saleh. Bukankah kita paham bahwa yang namanya maksiat itu akan menghentikan langkah hamba, bahkan
kalaupun tidak menghentikan, akan memperlambat langkah seorang hamba dalam melakukan amal saleh. Sehingga para ulama kita dahulu mengatakan bahwa tatkala ia melakukan sebuah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia terhalang melakukan salat malam beberapa waktu. Satu maksiat dia lakukan, beberapa malam ia terhalang melakukan salat malam. Satu maksiat. Lalu bagaimana kalau seandainya satu hari kita terjatuh ke dalam maksiat syahwat, fitnah syahwat berkali-kali. Jadi berapa lama kita terhalang dari melakukan salat malam? Jangan-jangan setahun. Ya. Ini yang dipesankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang penghalang utama seorang melakukan ibadah kepada Allah adalah maksiat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala kita lebih jauh merenung, maka tentunya fitnah syahwat di zaman kita benar-benar menghalangi seorang hamba dari amal saleh. Bukankah karena kesibukan kita dengan media, berselancar di dunia maya, melihat apa yang bisa kita lihat, kadangkala terluput dari kita banyak amal saleh. Kadang-kadang tatkala kita berselancar 4 jam habis, satu ayat pun belum kita baca. Berselancar kita setiap hari kiranya dari 24 jam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kita waktu, dipotong tidur malam berapa jam? Nah, berapa jam tidur malam ya? 12 jam. Hah? Minimal 6. Kita rata-rata kayaknya maksimal ya. Kecuali kalau ada masalah baru nggak bisa tidur. Ya, taruh kita katakan 6 jam. Kemudian bekerja berapa jam? 8 jam. Berarti berapa? Tinggal berapa? 10 jam. Tinggal 10 jam. Berselancar di dunia maya. Berapa jam? 10 jam. Allah Ustaz. Habis kan? Ya, bayangkan ini. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadangkala kita rasakan bahwa kita berdiri untuk melihat media, berdiri tegak melihat media, setengah jam insyaallah hilang pegal, enggak ada pegal. Mampu kita. Ini fitnah. Menghalangi kita dari melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kadangkala yang dilihat mungkin perkara-perkara mubah misalnya, tidak sampai pada titik syahwat, melihat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Setengah jam kalau baca Quran sudah berapa ayat yang kita baca. Tapi beginilah, kita menganggap ini sebuah hal yang sudah lumrah. Melanda semua kalangan yang saya sebutkan tadi, imma besar atau kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Semuanya dilanda oleh fitnah ini. Disapu bersih. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini mesti disadari. Karenanya Nabi berpesan, badiru bil a'mal, bersegera kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah. Ya, sebelum datang fitnah. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini hal yang sangat mengerikan. Sebagaimana kita sebutkan, ini hal yang sangat mengerikan yang akan terjadi di akhir zaman, dan kita menyadari bahwa hal itu telah terjadi di zaman kita, sehingga anak kecil tumbuh besar dewasa di atas fitnah ini, orang tua wafat juga di atas fitnah, sehingga orang tidak merasa ini adalah fitnah. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi, ini adalah hal yang lumrah. Bahkan tatkala ada orang yang tidak terjatuh ke dalam fitnah ini, kita anggap apa? Nah, dia tak punya media. Zaman sekarang tak punya media. Bahkan tatkala ia punya alat komunikasi yang sangat murah misalnya, itu jadi bahan tertawaan. Zaman sekarang antum punya handphone seperti itu.
Ya. Jadi satu sisi dia adalah nikmat, namun di sisi lain dia adalah azab. Ya, karenanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hal yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala fitnah ini datang, maka banyak orang tidak mampu melakukan amal saleh. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal yang sangat mengerikan yang lainnya. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sehingga seorang lelaki atau seorang hamba pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Sebagian para ulama mengatakan bahwa mukmin dan kafir di sini tidak, yang dimaksud di sini bukan istilah yang kita pahami, artinya bukan murtad maknanya. Akan tapi mukmin di sini adalah membenarkan syariat Allah, mengimani syariat Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian sore harinya terjadi perubahan yang sangat drastis, dia ingkari nikmat Allah. Jadi bukan murtad. Artinya pagi harinya kondisi hatinya layaknya kondisi hati orang yang beriman, sore harinya sudah hancur, layaknya hati orang kafir. Begitu juga sebaliknya, sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Karena begitu sangat dahsyatnya fitnah, merubah hati manusia secepat kilat. Dan itu kita rasakan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tatkala kita bangun di pagi hari dengan membaca doa, mengerjakan salat yang bisa kita kerjakan, kemudian salat subuh, terasa iman itu sangat kuat di dada kita. Namun setelah kita berangkat kerja, 1 jam setelah bekerja, hancur semua pertahanan. Sore harinya kita pulang dengan hati yang jauh berbeda tatkala kita berangkat pagi hari. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita hendak tidur, ya di sore harinya kita punya hati yang beriman kepada Allah, bersyukur pada Allah, karena subhanallah saat ini kita merasa bahwa siang dan malam itu hampir sama kadangkala bagi sebagian kita. Ada orang yang aktivitasnya siang, ada orang yang aktivitasnya apa? Malam. Perubahan hati manusia sangat drastis. Ini sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Akan tapi sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalau seandainya fitnah itu sudah menimpa semua kalangan, maka manusia menganggap itu bukan fitnah lagi. Tatkala beliau menceritakan tentang semua perkara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Anak lahir di atas keyakinan ini, tumbuh besar dewasa di atas keyakinan ini, dan meninggal juga di atas keyakinan ini. Sehingga tatkala bid'ah tadi berusaha untuk dirubah, dikembalikan kepada sunnah, maka orang-orang langsung mengatakan sunnah Nabi telah ditinggalkan. Padahal yang ditegur, yang berusaha diluruskan adalah perkara apa? Bid'ah. Maka subhanallah ini sangat mengerikan. Tatkala fitnah itu melanda seluruh manusia, orang sudah tidak menyadari lagi atau tidak menganggap itu apa? Fitnah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga tadinya fitnahnya masih di tingkat syahwat, lambat laun naik menjadi fitnah syubhat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, fitnah syahwat memang mengerikan, akan tetapi fitnah syahwat tidak lebih dahsyat daripada fitnah syubhat. Karenanya para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu lebih dicintai, atau bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ahlul bid'ah tidak diterima taubatnya, pelaku maksiat diterima taubatnya. Apa maknanya? Karena kenapa iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat, menyukai bid'ah daripada zina? Dia lebih suka bid'ah daripada minum khamar. Karena seorang yang berzina, seorang yang minum khamar, seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa besar. Bahkan kadang-kala maksiat yang dia lakukan secara
secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, karena dia tahu dia salah. Tapi pelaku bid'ah, tatkala dilakukan, maka dia meyakini ini adalah ketaatan, ini mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan dia terang-terangan melakukannya, bahkan subhanallah, tatkala berusaha diluruskan, dia menentangnya. Sehingga para ulama tatkala mengatakan pelaku bid'ah tidak diterima taubatnya, pelaku maksiat diterima taubatnya, karena pelaku bid'ah hampir bisa dikatakan jarang dari mereka yang bertaubat. Bagaimana mungkin orang bertaubat tatkala ia melakukan sebuah amal yang dianggap amal tersebut mendekatkannya kepada Allah? Bagaimana bertaubat? Antum disuruh taubat dari salat gimana? Udah taubat antum, enggak usah salat lagi. Kira-kira gimana? Ada aja antum, salat ini perintah Allah. Salat ini bahagian daripada agama. Kan tidak mungkin. Orang yang menganggap sebuah amal itu adalah ketaatan kepada Allah, tidak mungkin dia tinggalkan. Tapi orang yang menganggap perbuatan yang dia kerjakan adalah sebuah perkara yang melanggar aturan Allah, suatu saat nanti insya Allah dia akan bertaubat. Maka fitnah syubhat itu jauh lebih mengerikan daripada fitnah apa? Syahwat. Walaupun di mata kita saat ini yang lebih dahsyat itu fitnah syahwat. Yang lebih dahsyat fitnah syahwat. Ini sudah terbalik pandangan manusia karena pengaruh bisikan syaitan. Walaupun tetap kita katakan fitnah syahwat mengerikan, tapi lebih mengerikan fitnah syubhat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang mulia ini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Ini fitnah yang sangat mengerikan. Ya, fitnah yang sangat mengerikan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan fitnah wanita di zaman kita. Ya, fitnah apa? Wanita. Ini sebuah fitnah yang dianggap manusia saat ini adalah hal yang lumrah. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan yang lebih berbahaya dari fitnah syahwat, yang lebih berbahaya bagi lelaki dari fitnah apa? Wanita. Saat ini kita lihat, kata beliau, bahwa seruan agar wanita menyingkap auratnya, membuka auratnya sudah sangat luar biasa. Bahkan sudah dilakukan oleh para wanita. Dan kalau boleh kita presentasikan, muslimah yang berjilbab dengan muslimah yang tidak menutup auratnya, mana lebih banyak? Coba antum buat penelitian. Ya, muslimah yang menutup auratnya dengan muslimah yang tidak menutup auratnya, mana lebih banyak? Ini fitnah. Ya, ini fitnah. Manusia menganggapnya biasa. Kita lambat laun pengingkaran, kebencian terhadap fitnah ini hilang, terkikis dari hati kita. Tanpa kita sadari. Mungkin di tahun 70-an gitu, diceritakan oleh orang-orang tua kita dulu, orang kalau keluar tidak pakai, wanita keluar tidak pakai apa namanya? Selendang, ya, bukan kurung, selendang. Itu aibnya luar biasa. Wanita dibonceng oleh lelaki yang bukan mahramnya di saat itu, aibnya luar biasa. Kalau tidak percaya, coba tanya kakek-kakek kita yang masih hidup. Coba tanya. Lambat laun fitnah ini terus melanda, sudah biasa. Udah biasa. Ya, artinya kita sendiri yang menjaga salat 5 waktu, kita sendiri yang berusaha membaca Al-Quran, tatkala melihat ini sudah apa? Tontonan biasa, apalagi yang tak salat. Bukan hanya biasa, tapi mungkin wajib bagi dia. Biasa, kita nengoknya biasa. Lihat wanita yang tidak menutup aurat, biasa. Ini fitnah, disadari atau tidak disadari. Padahal Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min fitnatin nisa."
Bahkan yang luar biasa saat ini tatkala melihat wanita tutup aurat dengan sempurna, itu dianggap tidak biasa. Kan terbalik sudah dunia ini. Dan itu tidak disadari. Sedikit demi sedikit terkikis di hati kaum muslimin. Ya, ini fitnah yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Fitnahnya datang bagaikan kegelapan malam. Bagaikan kegelapan malam. Fitnah ini akan menutupi semuanya. Dan tatkala kita berbicara tentang fitnah satu demi satu, kita lihat itu sudah lambat laun dianggap lumrah. Ya, dianggap biasa. Orang menganggapnya biasa. Bahkan hampir sampai pada titik nanti dianggap bukan sebuah kesalahan. Bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah pelanggaran, bukan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tatkala ada orang berusaha untuk meluruskan ini yang dianggap orang aneh, nyeleneh ini orang. Tidak normal ini orang, berlebihan, ghulu. Berlebihan dalam berpegang teguh dengan agama. Agama tidak seperti itu seharusnya. Padahal subhanallah, ini fitnah. Tidak disadari orang. Sehingga lambat laun kita yang semangat ibadah, orang-orang yang semangat ibadah juga menganggap akhirnya lumrah juga gitu. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Di saat itu akhirnya orang susah dalam melakukan amal saleh, terhalang dalam melakukan amal kebaikan, terhalang dalam melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menutup sabdanya dengan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah ini. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena demi untuk sedikit daripada kenikmatan dunia. Rela melanggar syariat demi dunia. Arad sebagaimana kita sebutkan, yakni sesuatu yang akan hilang. Karena dunia ini tidak kekal sebagaimana kita sebutkan. Sebanyak apapun dunia tetap kecil. Sebesar apapun dunia tetap kecil, sebanyak apapun dunia tetap sedikit. Dunia itu dalam bahasa Arab artinya dunia rendah. Mau disebut orang mulia, disebut orang terhormat, namanya dunia tetap dunia, yaitu rendah. Sering kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang gambaran daripada dunia ini dengan akhirat. Ya, tidak sebanding, tidak sebanding, sama sekali tidak sebanding. Nabi SAW katakan dunia ini tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah, walaupun seberat 11 sayap nyamuk. Artinya nggak ada nilainya. Jadi dunia ini walaupun dianggap banyak tetap sedikit, walaupun dianggap besar tetap kecil, walaupun dianggap mulia tetap hina. Ini dunia. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pantas seorang yang beriman kepada Allah menukar agamanya untuk apa? Dunia. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala, sahabat yang ditawan oleh pasukan Persia. Sahabat yang ditawan oleh pasukan Persia. Selalu tersebar kabar di orang-orang Persia sampai di telinga rajanya bahwa setiap muslim yang bertempur, berjihad, dan dahulu semasa hidup ia pernah bertemu dengan nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah murtad dari agamanya. Apapun yang dilakukan, apapun yang diancamkan, sekalipun harus dibunuh, dipotong satu persatu anggota tubuhnya, ditawarkan apapun, imannya itu bagaikan gunung yang tidak akan tergoyahkan. Ini yang terdengar di telinga raja. Maka raja ingin mengetes. Disampaikan oleh ajudannya bahwa ini ada dari beberapa pasukan muslim yang ditawan, salah satu di antaranya yang pernah bertemu dengan siapa? Muhammad SAW. Maka dipanggil. Apa yang ditawarkan? Kau murtad, separuh kerajaan Persia aku berikan kepadamu, dan engkau aku nikahkan dengan putriku. Kalau itu tawaran ke antum gimana kira-kira? Oh ya nggak apa-apa, saya terima. Ini pura-pura saja saya murtad. Nanti setelah saya kembali ke Islam, kan itu. Apa namanya? Otak apa bahasanya? Otak jahat kita itu seperti itu. Licik.
seakan-akan mengakali Tuhan. Demikian tidak, dia katakan. Demi Allah, kata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, jika seandainya engkau berikan semua kerajaanmu kepadaku, aku tidak akan murtad. Jangankan separuh, separuh itu sedikit sekali, seluruhnya aku tidak akan murtad. Ya, karena dunia ini sebesar apapun kecil dia. Sebanyak apapun sedikit dia. Dianggap mulia oleh siapapun tetap hina. Namanya saja dunia. Dunia itu rendah-rendah. Ya, maka tidak pantas seorang yang beriman kepada Allah menjual agamanya untuk dunia. Mungkin kalau dia jual untuk seluruh dunia, bolehlah kan gitu. Tapi dia jual agamanya untuk angka 500.000, untuk angka 200.000. 200.000. Antum bawa ke pusat perbelanjaan bersama dengan keluarga antum hanya dapat satu plastik asai. Antum tukar agamamu dengan itu. Ini sangat menyedihkan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini باذنillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.